Pemirsa Metro TV Lampung, kembali di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya, tadi kita membahas terkait dengan masih di laju inflasi ya, Punago ya. Dan harus kita akui bahwa tim TPID sudah berhasil lah melakukan penekanan inflasi dan ini harus dipertahankan. Nah, mungkin upaya-upaya yang harus dilakukan oleh tim TPID, baik itu Pemprov dan stakeholder lainnya untuk melakukan mitigasi lebih dini untuk mengurangi kenaikan laju inflasi. Laju inflasi ya? Ya. Ya. Sebenarnya BPS itu sudah memberikan semacam contekan lah ya, kepean lah ya kepada para stakeholder laju inflasi di Provinsi Lampung itu dipengaruhi oleh apa saja ya. Kalau tidak salah itu ada soal biaya pendidikan yang cukup tinggi terjadi di bulan Juni, ya kan. Kemudian ada sejumlah komoditas kopi, telur yang naik, ya kan. Kemudian juga ada pengaruh dari konsumsi rokok, Rokok menarik banget di tingkat kalangan rumah tangga ya. Nah, sebenarnya itu bisa menjadi clue ya bagi seluruh stakeholder ya, TPID terus pemerintah kabupaten kota, bagaimana caranya supaya variabel-variabel yang mempengaruhi laju inflasi di Provinsi Lampung ini bisa diredam, ya kan? Inflasi itu kan terkait dengan kenaikan harga-harga ya, secara masif ya, tidak hanya 1-2 komoditas tetapi beberapa komoditas sekaligus, ya kan? Artinya apa? Pemerintah daerah itu harus benar-benar memperhatikan ya persoalan demand and supply, karena harga itu selalu berkaitan dengan hukum ekonomi ya, dimana kalau misalnya permintaan tinggi tidak dibarengi dengan supply yang memadai, yang terjadi adalah kelangkaan di pasar. Dan harga jadi melonjak ya. Nah, itu dia. Ketika sudah terjadi kelangkaan barang, yang terjadi adalah kenaikan harga. Gitu. Dan biasanya kenaikan harga itu, satu komoditas itu dia bisa mempengaruhi kenaikan harga-harga yang lain. Jadi efeknya efek domino ya, Bun. Efeknya bisa menciptakan efek berantai. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh TPID. Artinya apa? Pemerintah saat ini sudah cukup baik ya mengawal jalur distribusi komoditas bahan pokok di Provinsi Lampung. Beberapa waktu lalu ya ada beberapa kasus-kasus terkait misalnya penyalahgunaan distribusi minyak curah dalam bentuk kemasan dan lain sebagainya. Kemudian KPPU melakukan investigasi tentang sejumlah kenaikan komoditas tertentu, ya kan? Nah, ini harus dijaga dan kalau bisa ditingkatkan. Jangan sampai terjadi kecolongan. Biasanya yang mempengaruhi supply and demand itu adalah para spekulan, ya. Mereka membeli barang kemudian menahan barang itu tidak terdistribusi di pasar sehingga menciptakan kelangkaan. Setelah kondisi langka barulah barang itu dikeluarkan. Ya, penimbunan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Polisi kan bagian dari tim pengendali inflasi ya, tim Satgas Ketahanan Pangan. Masuk dari bagian TPID. Bagian itu, jadi kita Satgas Ketahanan Pangan. Nah, kita berharap aparat kepolisian tetap intens mengawal rantai distribusi kebutuhan bahan pokok yang ada di Provinsi Lampung. Yang kedua adalah upaya kerjasama kolaboratif ya antar daerah di Provinsi Lampung atau bahkan kalau bisa di luar Provinsi Lampung. Misalnya kalau komoditas cabai itu selalu setiap rilis BPS itu dikategorikan sebagai komoditas penentu laju inflasi di Provinsi Lampung. Jadi kalau harga cabai naik, itu kecenderungan inflasi juga akan naik. Nah, artinya apa? Stok cabai di Provinsi Lampung itu harus benar-benar diperhatikan, terjaga seperti itu. Baik itu dari dalam maupun dari luar atau harus dari dalam lokal? Dari dalam dan dari luar, sebisa mungkin dari dalam. Nah, misalnya kalau akan terjadi kelangkaan di Metro misalnya, Bandar Lampung harus support. Kalau ada kelangkaan di Pringsewu misalnya untuk komoditas cabai, nah Tanggamus atau daerah lainnya juga harus support. Jadi komoditas-komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi ini memang harus dijaga distribusinya. Perlu ada kolaborasi, tiap daerah itu saling support, saling isi, ya kan. Kemudian ya itu tadi menjaga daya beli masyarakat. Ya, itu juga perlu dilakukan dan
Mungkin salah satu sebab kenapa inflasi di Provinsi Lampung itu terkendali dan secara nasional juga cukup terkendali ya angkanya ya. 3,53% itu juga cukup positif karena pemerintah sejak kenaikan BBM tahun lalu itu terus menggulirkan bantuan sosial ya, kemudian bantuan pangan ya kan. Meringankan ini. Yes, benar. Kemudian ada bantuan beras ya, Bulog ya kan. Kemudian ada beras murah. Ini yang menjaga daya beli masyarakat. Inilah yang harus diperhatikan benar-benar oleh pemerintah ya, para pihak yang berkepentingan punya kewenangan untuk mengendalikan inflasi di Provinsi Lampung. Ya harapannya inflasi kita terus terjaga. Apalagi misalnya kalau kita lihat ya di bulan biasanya inflasi itu berat adalah ketika menghadapi hari-hari besar keagamaan, terutama yang hari-hari besar ya. Misalnya Hari Raya Idul Fitri, kemudian ya Hari Raya Idul Adha, kemudian Natal dan Tahun Baru. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara kalender event ya, Agustus, September, Oktober, November itu sebenarnya tidak ada hari-hari besar keagamaan yang besar ya. Mungkin ada hari-hari besar keagamaan tapi tidak perayaannya tidak sebesar Idul Fitri, Natal, Idul Adha atau Tahun Baru. Jadi artinya demand atau kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap komoditas-komoditas pokok itu juga tidak sebesar ketika hari-hari besar itu tiba. Artinya apa? Sebenarnya pengendalian inflasi di bulan Agustus sampai dengan bulan November itu relatif jauh lebih mudah untuk dikendalikan. Ya, tapi dengan catatan ceteris paribus tidak ada perubahan kondisi. Nah, tetapi ke depan kita juga harus melihat ancaman krisis pangan global ya akibat perang Rusia dan Ukraina satu. Yang kedua adalah fenomena musim kemarau ya. Ada El Nino. Ada El Nino itu juga bisa menjadi ancaman dari sisi ketersediaan pangan. Nah, ini yang memang hari besar tidak ada di bulan-bulan ini, tetapi diprediksi Juli, Agustus atau mungkin September itu adalah puncak musim kemarau. Nah, ini juga harus diantisipasi sedini mungkin oleh pemerintah, ya. Di mana daerah-daerah yang kemungkinan akan mengalami krisis air itu harus segera ditanggulangi sejak dini. Jangan sampai sawah-sawah yang tadinya bisa menjadi penopang produktivitas pangan di Provinsi Lampung karena kekeringan, karena fenomena alam El Nino itu tidak berproduksi secara baik karena itu tadi ya faktor fenomena alam. Oke, Pun Ago, tadi poinnya adalah ketegasan dari KPPU dan TPID juga Satgas Pangan tadi ya Pun ya untuk melakukan mitigasi, dan pemerintah juga harus melakukan upaya dari hulu ke hilir seperti ketersediaan cabai tadi ya Pun ya, apalagi di hari-hari besar tadi. Oke Pun Ago, mungkin kita nanti bisa lanjutkan dan membahas terkait berita-berita yang trending topik di berbagai platform Lampung Post Group seperti di lampos.co, lampumpos.id, dan Serius FM. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana setelah pariwara berikut ini.